خيرات الدنيا والآخرة وعلى ما نوى به سلفنا الصالحون وجمع شيخنا والعظم النبي سيدنا مولانا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم بسر النبي وآل النبي وبسر سورة الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا مولانا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Adada kulli harfin kutiba aw yuktabu abadal abidin wa dahrat dahirin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli bijahin nabi wa sahbi wal ali amma ba'd. Faqala al-musannifu sayyidi wa ustadi al-habib Hasan bin Ahmad bin Muhammad bin Salim al-Kaf hafizahullah wa ra'ah wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi wa bi asrarihi fid daraini amin ila an qala Sunanul Jum'ati. Pembahasan kita pada sore hari ini Bapak-bapak sekalian masih di dalam beberapa sunnah di hari Jumat nih. Disebutkan di antaranya kesunahannya di hari Jumat itu adalah al-iktaru minad du'ai wa taharri sa'atil ijabati. Kata beliau di antara yang amat sangat dianjurkan di hari Jumat itu adalah memperbanyak berdoa kepada Allah dan berusaha mendapatkan satu waktu yang bakal diijabah oleh Allah. Karena memang ada dalam satu riwayat Bapak-bapak sekalian di hari Jumat itu ada doa yang mustajabah. Tidak ada seorang hamba berdoa kepada Allah bertepatan di waktu itu melainkan doanya bakal diijabah oleh Allah. Nah, di sini kita di hari Jumat dianjurkan untuk mendapatkan waktu itu. Dianjurkan untuk mendapatkan waktu itu. Kita dianjurkan untuk memperbanyak berdoa. Maka kata beliau, doa yang ijabah ini, satu waktu yang diijabah oleh Allah ini di hari Jumat itu kapan? Maka kata beliau disebutkan dalam kitab ini, wahia, dan ia waktu yang ijabah itu min julusil imam, dari duduknya seorang imam lil khutbah, untuk khutbah. Jadi tatkala si imam atau si khatib naik di atas mimbar, duduk di situ nih. Sampai kapan? Ilas salam, sampai salamnya imam dari sholat Jumat. Jadi waktunya panjang nih. Ini kata beliau, minas sholati, daripada sholat. Jadi salam daripada sholat ala asohil aqwal. Ini menurut pendapat yang paling sahih. Mungkin kita sering nih mendengar akan satu pendapat yang mengatakan bahwasanya waktu yang diijabah oleh Allah ini tatkala seorang imam atau khatib duduk di antara dua khutbah. Memang betul, itu juga satu pendapat, itu juga satu pendapat. Tapi pendapat yang paling sahih di antara pendapat-pendapat yang banyak tadi, bahkan nanti pendapat itu sampai 50 pendapat nih, 50 pendapat. Bukan hanya 1-2 tapi 50 pendapat di dalam mana sih waktu yang diijabah oleh Allah. Di antara yang 50 ini yang paling sahih adalah intinya dari duduknya seorang imam nih di atas mimbar sampai selesai daripada salam di dalam sholat Jumat. Berarti waktunya panjang, waktunya banyak. Oleh karenanya kalau kita mengacu pada pendapat yang muktamad ini, di dalam sholat Jumatnya itu kita tetap dianjurkan untuk baca doa. Tatkala sujud perbanyak doa. Tatkala sujud terakhir di sholat Jumat lebih banyak doa. Karena memang bisa jadi di situ tempatnya waktu yang diijabah oleh Allah. Kemudian Bapak sekalian, mengenai pendapat yang banyak tadi mengenai satu waktu di hari Jumat ini ada yang mengatakan di antara para ulama itu mengatakan bahwasanya waktunya itu adalah innaha akhiru sa'atin min yaumil jum'ah. Yang dimaksud dengan satu waktu yang bakal dijabah oleh Allah itu adalah
satu waktu terakhir di hari Jumat. Jadi menjelang tenggelamnya matahari di hari Jumat. Ini pendapat nih, pendapat di antara yang 50. Kemudian di antaranya lagi kata beliau ini pendapatnya lagi para ulama sebagian dari mereka mengatakan inda julusil khatib ma bainal khutbataini, yaitu tatkala si khatib duduk di antara dua khutbah, sebagaimana yang kita praktekkan biasanya. Tatkala muadzin mengucapkan sholawat kepada Nabi, kita yang mendengar, baik itu khatib maupun hadirin untuk memanjatkan doa. Kan memang ini pendapat. Ada juga pendapat yang di antara 50 pendapat tersebut. Di antara lagi kata beliau di antara lagi adalah ma ba'dal asri, yaitu waktu di hari Jumat setelah asar, setelah sholat asar. Dan ini biasanya dikenal dengan sebutan waktu Fatimiyah. Waktu Fatimiyah dinisbatkan kepada Sayyidah Fatimah putri Nabi yang tercinta, karena yang berpendapat di sini adalah Sayyidah Fatimah. Jadi kata Sayyidah Fatimah putri Nabi, Bapak Ibu sekalian, yang dimaksud dengan waktu yang dijabah oleh Allah itu setelah sholat asar di hari Jumat. Makanya maaf Bapak sekalian, kalau di pondok kami, waktu kami dulu mondok itu Bapak sekalian, itu kalau sudah selepas sholat asar itu beramalan, ada wiritannya, ada sholawatannya, ada bacaannya. Intinya kita berdoa kepada Allah sampai menjelang maghrib. Nanti kayak gini, hampir-hampir maghrib ini ada pengajiannya, ada belajarnya. Tapi bacaannya itu sudah selepas daripada sholat asar. Ya kan memang mengejar akan waktu ini biar ya setidaknya kita saben minggu itu dapat doa yang diijabah oleh Allah. Demikian makanya dikenal dengan sebutan waktu Fatimiyah. Demikian. Nah di sini sekalian kata beliau, yang dimaksud dengan memperbanyak berdoa ini bukan harus diucap bukan harus diucap dengan lafaz aku minta ini bla bla, tidak harus kayak gitu. Yang penting pokoknya di sini asalkan tergelitik dalam hati, minta dalam hati itu juga sama, itu termasuk bagian daripada memperbanyak berdoa. Dan bahkan kalau di waktu sholat ya harus di dalam hati, bukan malah diucap. Seumpama kita kan tadi dianjurkan sampai setelah salam di sholat Jumat, pendapat yang paling utama. Kemudian di waktu sholat kita berdoa kepada Allah dengan bahasa Indonesia, dengan lafaz aku minta ini ya Allah bla bla bla, ya malah keliru, malah bisa jadi sholatnya batal. Ya tentunya di sini harus di dalam hati. Jadi intinya kata beliau memperbanyak doa ini bukan tertuju harus dilafazkan, tidak. Namun setidaknya menghadirkan doa atau apa yang dia minta di dalam hatinya, dihadirkan, dan itu pun sudah lebih daripada kategori cukup. Intinya dihadirkan, aku minta ini dalam hati, itu dihadirkan dalam hati, betul-betul meminta, bukan hanya lafaz saja. Walaupun sebetulnya di dalam beberapa tempat dengan melafazkan itu juga boleh, tidak mengapa. Demikian yang jelas Bapak sekalian, dalam ini kata beliau di hari Jumat dianjurkan sekali untuk memperbanyak berdoa dan berusaha mendapatkan waktu yang diijabah oleh Allah ini di hari Jumat. Demikian. Kemudian kata beliau sunanuha, sebagaimana di dalam kitab Sofatul Zubat, sunanuha al-ghuslu wa tanziful jasad wa lubsu abyad wa tibun in wajad wa bakkaral masyalaha min fajri wazdada min qira'atin wa dzikri wa sunnatul khutbati bil insati wal khifu fi tahiyyatis sholati. Adapun sunah-sunah di hari Jumat yaitu mandi, membersihkan tubuhnya, badannya, memakai pakaian yang serba putih, kemudian pakai wangi-wangian kalau memang ada, kemudian bersegera mendatangi Jumatan lebih cepat, lebih bagus. Waktunya itu nanti dari sholat subuh. Kemudian banyak membaca Al-Quran, membaca di zikir. Dan tatkala khutbah disampaikan, sunnah kita itu diam menyimak dengan baik. Nah, kemudian kalau kita tahiyatul masjid di waktu khatib di atas mimbar, maka wal khifu, anjurannya itu adalah ringan sholat tahiyatul masjidnya, sekedarnya aja, jangan lama, jangan mengerjakan sunnah-sunnah yang ada. Kalau memang kita bertepatan masuk masjid imam dalam keadaan berkhutbah, itu tadi Bapak sekalian kesimpulannya
di dalam kitab Sofatul Zubat mengenai sunnah-sunnah di hari Jumat. Kemudian kata beliau berikutnya yang ke-13 disebutkan di sini, kesunahan di hari Jumat itu adalah al-ityanu bil musabba'at, mendatangkan atau membaca dengan musabba'at. Musabba'at itu beberapa surah yang dibaca 7 kali. Musabba'at itu dari kalimat sab'atun, sab'ah itu 7. Musabba'at itu yang dibaca 7 kali. Nah, nanti di sini mengacu kepada surah-surah tertentu, yaitu diantaranya surah Al-Fatihah dibaca 7 kali, kemudian Al-Ikhlas dibaca 7 kali, kemudian Al-Falaq dibaca 7 kali, kemudian An-Nas dibaca 7 kali. Ini dikenal dengan sebutan Al-Musabba'at, yang dibaca 7 kali. Demikian nih, bacanya ini selepas sholat Jumatan. Dan bahkan kata beliau, bacanya itu qabla an yuharrika rijlaihi wa takallam, sebelum ia menggerakkan kakinya dan sebelum dia berbicara masalah duniawi ngalor ngidul, pokoknya dia beramal terlebih dahulu ini. Makanya kalau saya sendiri biasanya nih, kalau sudah ditentukan untuk jadi imam nih, saya jadi imam Jumatan semua, maka bagaimana? Selepas Jumat saya biasanya baca ini, mesti baca ini di masjid manapun itu. Saya biasanya baca ini, baca Al-Fatihah 7 kali, kemudian baca Al-Ikhlas 7 kali, kemudian baca Al-Falaq 7 kali, kemudian baca An-Nas 7 kali bacanya ya. Makanya di sini disebutkan sini wahya yang dimaksud dengan musabbat itu apa? Al-Fatihah, kemudian qul huwallahu ahad, kemudian wal muawwidatan, dan kemudian al muawwidatan. Muawwidatan itu adalah Al-Falaq sama An-Nas. Ini sab'an bacanya 7 kali 7 kali. Keistimewaannya dan keutamaannya banyak nih. Di antaranya di dalam beberapa hadis Bapak dan Bapak sekalian disebutkan mengenai siapa orang yang mengamalkan ini setelah sholat Jumatan, sebelum bergerak, sebelum berbicara, baca ini 7 kali, maka kata Nabi dalam satu riwayat, dosanya bakal diampuni oleh Allah, ma taqaddama wa ma ta'akhkhara, yang telah lalu, yang akan datang akan diampuni oleh Allah dosa-dosanya. Dan bahkan wautia atau wayuqo, dan dia bakal diberi pahala sebanyak orang yang beriman kepada Allah kalau dia bacanya ini setelah sholat Jumat. Di dalam riwayat yang lain, Nabi mengatakan siapa orang yang membaca ini, Bapak sekalian, siapa orang yang membaca ini, maka dia bakal a'adzahullahu minasu, Allah akan menjaga dia daripada segala macam keburukan ilal Jum'atul ukhra, sampai ke Jumat berikutnya. Jadi intinya selama seminggu itu dijaga, dipelihara oleh Allah kalau dia mengamalkan ini. Ya kalau saben sholat Jumat mengamalkan ini, ya saben itu pula lah, mungkin bisa jadi saben hari dijaga oleh Allah. Demikian ya, daripada segala macam keburukan. Demikian ya, ini diantara kelebihannya membaca ini. Selain itu semuanya ya karena kita ittiba dengan Nabi, karena Nabi mempraktekkan bacaan ini selepas sholat Jumat. Demikian ya, makanya dikenal dengan sebutan al-musabba'ah. Demikian. Kemudian bagian Syarahi di sini, setelah membaca ini 7 kali, wa yaqulu ba'daha. Dan seyogyanya seharusnya dia membaca doa setelah ini, yaitu dengan doa yang mungkin sering kita dengar. Doanya adalah Allahumma ya Ghaniyu ya Hamid ya Mubdi'u ya Mu'id ya Rahimu ya Wadud, aghnini bihalalika an haramika wa bi ta'atika an maksiatika wa bi fadlika amman siwa. Bacanya 4 kali. Ini diantara doanya. Tatkala kita selepas membaca tadi 7 kali. Ini biasanya sering dibaca nih. Kalau saya sendiri, kalau saya baca doa mesti saya baca ini. Kalau disuruh baca doa nih, tatkala selepas sholat Jumatan, maka mesti saya baca ini. Allahumma ya Ghani ya Hamid ya Mubdi ya Mu'in ya Rahim ya Wadud, aghnina bihalalika an haramika wa bi ta'atika an maksiatika wa fadlika an man siwak. Bacanya 4 kali. Dalam satu riwayat, Allah akan mengkayakan dia, Allah akan mencukupkan dia dari segala kebutuhannya. Dia bakal dicukupi oleh Allah, sebagaimana apa yang dia minta. Karena permintaannya ini, bos sekalian, dapat meminta kepada Allah agar kita tidak bergantung kepada yang lain. Kita hanya membutuhkan Allah, kita cukup kepada Allah, dan agar kita dicukupkan selalu berbuat ketaatan dan meninggalkan kemaksiatan.
Cukup bagi kita suatu yang halal, tidak perlu, tidak butuh kepada yang haram. Ini di antara doanya nih, dibaca 4 kali Bapak-Bapak sekalian. Demikian nih. Kemudian di antara lagi kesunahannya adalah an yazida ba'dal khuruji minal masjid Allahumma inni ajabtu da'wataka wa hadartu jum'ataka wa sallaitu faridataka wa antashartu kama amartani farzuqni min wasi'i fadlika wa anta khairur raziqin. Jadi setelah kita membaca doa keluar masjid nih, Allah maftahli abwaba fadlika, ya. Kita baca doa setelah keluar dari masjid baru baca doa ini, ya. Baru ditambah dengan bacaan ini, Allahumma inni ajabtu da'wataka, ya Allah, aku sesungguhnya telah menunaikan panggilanmu, dan aku telah menghadiri Jumatanmu, dan aku telah melakukan sholat fardumu yang engkau fardukan itu sholat Jumat, dan aku wantasyartu, aku tuh menyebar nih, maksudnya saya ini menyebar, saya ini menuju nih, keluar daripada masjid kama amar, dan sebagaimana yang engkau perintah. Makanya biasanya sekalian kan ada nih dalam ayat Al-Quran fantasyiru itu, dan kalian tuh apa nih, terserah mau bubar kemana, mau kemana, akan diberkahi oleh Allah. Makanya biasanya selepas Jumatan itu ada yang mengadakan jamuan, nih, jamuan berupa apa, menjamu sanak familinya, makan bareng dan seterusnya dengan keluarganya. Itu juga termasuk keutamaan yang sangat luar biasa nantinya, dan bahkan itu dianjurkan di dalam Jumatan. Intinya sebelum Jumatan ibadah kepada Allah, imbah Jumatan dianjurkan untuk bertebaran kemana aja. Dan bahkan kalau mau dagang silahkan dagang. Maka di waktu itu adalah keberkahan yang melimpah bagi orang-orang yang berdagang, tentunya setelah melakukan sholat Jumatan, setelah beribadah di hari Jumat. Makanya ada bahasa dalam Al-Quran fantasyiru, dan menyebarlah kalian. Maksudnya dalam artian terserah mau ngapain. Tapi sebagian para ulama menjadikan waktu itu setelah Jumatan itu ajang silaturahim antara keluarga, makanya menjamu kemana-mana. Makanya biasanya terkadang beberapa keluarga itu semacam itu, ngajak makan bareng, ngajak makan bareng, keluarganya dia makan bareng. Ini amalan yang sangat luar biasa betulnya kalau kita mau mengamalkannya. Ini sesuai dengan apa yang memang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian sekalian, di sini di antara lagi kata beliau tahari jama'ati fajril jum'ati. Kata beliau sebelum sholat Jumatan, tepatnya di hari Jumat, dianjurkan kita berusaha untuk mendapati berjamaah di sholat subuh di hari Jumat. Sholat subuh di hari Jumat. Jadi betul, beramalan di hari Jumat itu akan sangat istimewa. Tapi ya jangan sampai mungkin sholat subuhnya ditinggalkan juga, berjamaah itu juga termasuk keliru juga nih. Karena memang ini anjuran juga. Kalau bisa sholat subuhnya di hari Jumat itu juga berjamaah. Kalau bisa berjamaah juga, beribadah juga berjamaah. Karena memang kalau kita bicara tentang berjamaah, bos sekalian, jamaah yang paling utama, yang paling afdol jamaah itu adalah sholat Jumatan. Setelah itu baru sholat 5 waktu. Tapi di antara sholat 5 waktu itu yang paling afdol jamaahnya adalah sholat subuh. Di antara sholat subuh itu di selama 7 hari, selama seminggu itu yang paling afdol jelas itu subuh di hari Jumat. Subuh di hari Jumat. Kenapa kok demikian? Karena masyhuda. Dalam satu ayat Al-Quran, sholat subuh itu masyhuda. Masyhuda itu disaksikan oleh para malaikat, bakal dapat ampunannya Allah. Oleh karenanya amat sangat dianjurkan sekali, lebih-lebih di hari Jumat untuk sholat subuhnya itu berjamaah. Demikian jadi ini suatu kesunahan. Selain kita beramal ibadah di hari Jumat. Kemudian di antara lagi Bapak sekalian, kata beliau adalah ziyaratul kuburi wa khususan al-walidain. Kata beliau, di antara lagi yang disunahkan di hari Jumat adalah menziarahi kubur, khususnya adalah kuburan kedua orang tua kita. Tidak masalah dalam agama ziarah kubur itu tidak masalah, dan bahkan ini dianjurkan. Lebih-lebih kalau yang diziarahi, yang dikunjungi itu adalah kuburan orang soleh, kuburan kekasihnya Allah, kuburannya orang tua, itu jelas dianjurkan sekali. Memang dulu pernah Nabi itu melarang untuk menziarahi kubur. Dulu sebelum Islam itu menyebar, sebelum Islam itu kemana-mana, diterima kemana-mana. Tapi kata Nabi, ala fazura,
Sekarang ketahuilah, ayo ziarahi kubur itu, karena ziarah kubur itu mengingatkan akan kematian. Setidaknya kalau kita ziarah kubur, ya Allah, mikir aku bakalan semacam ini. Ini diantara faidahnya kita berziarah kubur, ingat mati, ingat akhirat. Kalau toh kita mungkin mangin sehari-hari itu ingat kerjaan, ingat duniawi, ingat macam-macam lagi, ya setidaknya ingat akhirat. Kalau ingat akhirat, ingat mati, kita akan lebih maksimal lagi untuk beribadah kepada Allah. Yang awalnya itu kendor, ingat mati, akhirnya tambah semangat lagi beribadah. Akhirnya lebih mudah untuk istiqomah. Dan juga tentunya kalau kita ziarah kubur, jelas kita doakan orang tua kita nih. Makanya di sini khususnya orang tua kita. Jelas nih, karena memang kayak apapun itu, orang tua itu membutuhkan doa dari anaknya. Nih, jelas bahwa sekalian nih. Dan bahkan saya sering bercerita bahwa sekalian, nanti di akhirat kala itu ada seseorang nih yang diangkat oleh Allah derajatnya setinggi-tingginya. Maka orang tersebut itu bertanya kepada Allah, ya Rabb, anna lihada, dari mana gerak aku dapat ini semuanya? Kok bisa aku ditinggikan derajatnya oleh Allah? Kemudian kata Allah di waktu itu nih, bistighfari waladikalaka, dalam satu riwayat bidu'ai waladikalaka. Ini disebabkan karena anakmu selalu memintakan ampun untukmu. Dalam satu riwayat ini dikarenakan anakmu selalu mendoakan dirimu. Akhirnya engkau dapat pahala yang kau terima sekarang. Derajatmu ditinggikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam versi lain mirip dengan ini, dalam riwayat yang lain, maka si hamba tadi diberikan oleh Allah pahala yang besar, bukan ditinggikan derajatnya, tapi pahalanya dapat pahala besar. Dan bahkan disebutkan dalam riwayat hadis tadi, kamsalul jibal, pahalanya sebagaimana gunung-gunung yang banyak pahalanya. Orang ini kaget, kok bisa mendapat pahala banyak? Mungkin maaf, dirasa beliau ini selama hidupnya tidak pernah mengamalkan ini. Maksudnya mengamalkan suatu amalan yang berat mendapatkan pahala yang besar ini. Dia kaget, kok bisa mendapat pahala yang banyak ini. Akhirnya dijawab dengan jawaban yang sama. Ini disebabkan karena anakmu selalu memintakan ampun untukmu. Anakmu selalu memintakan atau berdoa untukmu. Berdoa kepada Allah untukmu. Oleh karena itu sekalian, kita tak kalah ziarah kubur, jelas nih kita mintakan ampun untuk orang tua kita. Kita mendoakan orang tua kita. Kan demikian nih. Oleh karenanya amat yang dianjurkan. Lebih-lebih di hari Jumat nih. Karena di hari Jumat itu maaf nih, ya amal ibadah itu akan dipertunjukkan nanti di hadapan Allah nih. Dan bahkan dalam satu riwayat di hari Jumat, malam Jumat itu, yang namanya orang tua nih, dalam satu riwayat namanya orang tua itu yang sudah meninggal itu mendatangi rumah kita atau rumah orang tua yang ditinggal dulu semasa dia hidup. Jadi dia datang ke rumahnya, melihat anaknya, ya Allah anaknya main HP. Kata orang tuanya ini, ya Allah anaknya tidur-tiduran aja ini, tidak mentransfer pahala kepadanya. Itu nanti dia pulang di dalam kubur itu dalam keadaan menangis dia, dalam keadaan tidak kata apa-apa. Percuma aku tinggali rumah sebesar ini cuma dibuat mainan aja. Percuma aku tinggali mobil bla 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 cuma buat ini aja. Tidak ada yang mendoakan. Makanya biasanya kalau malam Jumat, di hari Jumat itu doakan orang tua biasanya. Kalau kita di mana-mana itu biasanya baca tahlil minimal ya, atau baca amalan-amalan yang lain kita peruntukkan untuk orang tua kita. Oleh karenanya di sini sekalian amat sangat dianjurkan sekali, biar kita juga termasuk orang yang bakti sama orang tua kita, maka setidaknya kita berusaha untuk mengamalkan ini, berziarahi kubur kuitan, kubur orang tua, khususnya di hari Jumat. Demikian walaupun di sini sebetulnya pokoknya menziarahi kubur secara umum, tapi khususnya adalah orang tua. Demikian kalau ada orang tua yang sudah meninggal kemudian dikubur di Jawa atau di Sulawesi atau yang lainnya, ya kita transfer pahala, transfer pahala. Kalau memang kita tidak bisa ke sana, kalau memang kita bisa ke sana tidak apa-apa. Kalau secara langsung itu kan berbeda tentunya karena kalau secara langsung setidaknya kita memintakan kepada Allah secara langsung. Demikian setidaknya semacam itu, dan itu betul-betul mengingatkan kita kepada akhirat kita, karena kita melihat langsung. Demikian walaupun sebetulnya bacaan yang kita baca itu tetap sampai kepada mereka semua yang sudah meninggal. Demikian Bapak sekalian yang sama-sama dimuliakan dan dirahmati Allah. Yang jelas sunnahnya di hari Jumat itu menziarahi kubur, khususnya adalah kedua orang tua kita. Demikian Kemudian saya lanjut di sini. Kesunahan berikutnya di hari Jumat itu adalah sholat tasbih, melakukan sholat tasbih.
Demikian ini bukan hanya di hari Jumat tapi juga di malam Jumat Oleh karenanya sebagian orang itu prakteknya sholat tasbih itu di malam Jumat. Biasanya mereka itu melakukannya itu antara maghrib sama isya Jadi setelah maghrib sama isya kalau memang ada amalan tertentu, sholat bareng dengan keluarganya, kemudian setelah itu sholat ba'diyah, baca yasin dan seterusnya, baru nanti sholat tasbih. Baru nanti sholat tasbih. Kalau tidak bisa di waktu itu boleh nanti setelah isya. Yang jelas sholat tasbih ini jangan sampai ditinggal. Setidaknya dipraktekkan seminggu sekali, tepatnya di malam Jumat atau di hari Jumat. Kenapa kok dianjurkan sholat tasbih sekalian? Lima fihi minal ajril kabir. Karena di dalamnya itu terdapat pahala yang amat sangat besar, kata beliau dalam kitab ini. Al-la'iq, yang tepat, yang pantas bi imarati yaumil Jum'ah, dengan kategori memakmurkan hari Jumat, memaksimalkan hari Jumat, pahalanya besar. Berarti kita harus kan dari satu sisi kita dianjurkan untuk beribadah di hari Jumat dari satu sisi. Kan berarti kalau kita ingin beribadah kepada Allah di hari Jumat, kita disuruh untuk memakmurkan hari Jumat. Berarti kalau bisa kita itu cari amalan yang gede, yang besar pahalanya. Sekiranya itu biar menjadi kategori memakmurkan hari Jumat. Jadi, makanya yang pantas untuk dilakukan di hari Jumat, yang pahalanya gede, yang pahalanya besar, yaitu sholat tasbih. Tasbih. Demikian sholat tasbih. Satu tasbih aja berapa pahala yang di sisi Allah Subhanahu wa taala. Mil al-mizan, memenuhi akan timbangan. Seumpama kemudian kita bacanya di waktu sholat dan bahkan bacanya sampai 300 kali tasbih. Ini pahalanya yang sangat besar sekali. Ini pahalanya kalau kita hitung persatuan persatuan. Apalagi kalau kita membacanya secara keseluruhan, jelas ini memiliki pahala yang lebih besar, yang amat sangat besar, dan bahkan ini dianjurkan untuk dipraktekkan di hari Jumat. Kemudian sekali di sini kesunahan berikutnya, tatkala kita menghadiri sholat Jumat, kalau bisa jangan sampai kita melangkahi pundak-pundak teman kita, pundak-pundak orang yang sholat Jumatan. Terkadang karena kita ingin duduk di depan, ya salah sendiri dia terakhir belakangan datangnya, ya tidak etis, tidak baik kalau dia pingin ke depan, kalau dia datangnya terlambat. Kalau pingin duduk di depan ya harus di awal, jam 10:30 sudah ada di masjid, jam 10 mungkin di masjid. Ya kalau datangnya sama dengan datangnya khotib, lambat-lambat juga, ya jangan siapa-siapa Tapi yang jelas tatkala kita mendatangi Jumatan, jangan sampai kita itu melangkahi pundak-pundak mereka. Kalau kita melangkahi pundak-pundak mereka sekalian, itu hukumnya amat sangat makruh sekali, dan bahkan ada yang mengatakan bukan makruh lagi tapi hukumnya haram. Haram. Ini sekiranya sekalian kalau kita itu melangkahkan kaki kita itu sampai naik di atas pundaknya mereka karena mungkin mereka duduk karena mungkin sempit akhirnya kita kaki itu sampai naik sejajar dengan pundak-pundak, bahkan naik di atas pundak. Itu jelas ada pendapat hukumnya haram, bukan lagi makruh yang syadidah, tapi hukumnya haram. Demikian hukumnya haram. Ini kalau memang kita melangkahi pundak-pundaknya para hadirin. Demikian tatkala kita ingin menghadiri sholat Jumat. Kemudian sekarang beda halnya kalau mungkin tidak sampai melangkahi pundak, mungkin ya di bawahnya itu mungkin sampai sikunya, ya menyela-nyelai gitu aja. Kalau menyanyi kayak gitu berarti tidak padat berarti tidak padat, tidak sampai orang itu berjibuk banyak gitu, bukan. Dan memang mungkin bisa jadi dia tidak terlalu lambat, karena mungkin dia datanya paling 11:30. Ya banyak sih orangnya, cuma dia melewati begitu saja, masih bisa untuk duduk di depan. Intinya sekalian, kalau tidak sampai ke pundaknya sekiranya itu sejajar dengan adut lengannya, kakinya tadi atau di bawahnya itu, maka jelas hukumnya tidak makruh. Karena itu tidak dinamakan dengan nama melangkahi. Kalau melangkahi tadi itu bisa jadi hukumnya haram. Demikian. Dan bahkan kalau yang tadi ini cuma mengangkat kaki sebentar aja, dikit aja, itu bukan makruh lagi, tapi bahkan bisa jadi hukumnya sunnah. Bal huwa masnunun. Bahkan bisa jadi hukumnya sunnah li taksili sunnatin kasofil awal wal qurbi minal imam. Dan bahkan ini bisa jadi hukumnya sunnah, seperti
kata beliau ya melengkapi atau untuk mendapatkan soft yang pertama atau ingin dekat dengan seorang imam, ya, dekat dengan imam itu kan dianjurkan di waktu Jumatan. Jadi asalkan semacam itu ya tidak masalah. Ini berarti orangnya masih sedikit. Tapi kalau orangnya banyak, sekiranya kita melangkahinya maka bisa jadi malah tidak dianjurkan. Sunnahnya tidak usah. Sunnahnya tidak demikian, berarti ya sudah karena kita datang terlambat berarti kita juga harus rela duduk di belakang. Demikian dia sekali itu tadi mengenai beberapa kesunahan di hari Jumat. Mungkin demikian, insya Allah mungkin kita akan lanjut nanti lagi di dalam pertemuan yang akan datang. Masalah afiat. Mari Bapak-Bapak sekalian kita dengari apa yang akan disampaikan oleh guru kita bersama Fadilatul Habib Al-Ustaz Ja'far bin Abdul Qadir Al-Haddad. Kepada beliau kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya. Wa sallallahu wa sallam ala sayyidina Muhammadin khatamin nabiyyin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa la haula ولا قوة إلا بالله العلي العظيم سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي آمين. Hadirin muslimin rahimakumullah. Pada kajian kali ini Al-Fakir akan sedikit membahas tentang hal yang sangat penting bagi orang tua, yaitu kewajiban mendidik anak sedini mungkin, dan nanti dibahas tentang apa saja yang wajib diajarkan oleh orang tua untuk anaknya, yang mana kewajiban itu untuk mencetak anak kita menjadi anak soleh solehah. Semua orang tua kan kepingin, ya? Orang tua itu pasti kepingin anaknya menjadi anak yang soleh solehah. Nah, untuk mencetak anak yang seperti harapan orang tua itu nggak instan. Ada tata cara yang sudah diajarkan oleh syariat. Maka dari itu kita wajib pelajari dan kita terapkan, kita ajarkan kepada anak kita agar anak kita menjadi anak yang berbakti, menjadi anak yang soleh solehah. Nah, dan Al-Fakir mungkin daripada kitab Sulam Taufik Al-Habib Abdullah bin Husin Al-Tahir, beliau mengatakan begini: yajibu ala wali sabi was-sabiyah al-mumayyizaini ay ya'muruhuma bis-shalah wa yu'allimuhuma ahkamaha ba'da 7 sinin wa yadribuhuma ala tarkiha ba'da 10 sinin ka shaumin ataqahu. Beliau mengatakan wajib bagi setiap walinya anak kecil, baik itu anak kecil laki atau perempuan, ketika sudah tamyiz dan usia 7 tahun. Tamyiz itu apa? Yaitu anak ketika sudah mandiri, sudah bisa makan, minum sendiri, kemudian diajak ngobrol, nyambung, iya, itu tamyiz. Nah, para ulama mengatakan normalnya anak itu bisa tamyiz, bisa makan dan minum sendiri ketika usia 7 tahun. Paham ya? Jadi para ulama mengatakan ketika Anda mempunyai anak yang sudah usia 7 tahun plus sudah tamyiz, maka Anda mempunyai kewajiban. Orang tua mempunyai kewajiban.
Apa itu? Ayya'murahuma bis-shalah. Wajib memerintahkan anak untuk melaksanakan sholat. Ini mungkin jarang terjadi ya. Kita kadang memerintahkan anak itu ketika balik. Padahal syariat itu mewajibkan memerintahkan anak ketika anak usia tamyiz dan 7 tahun. Jadi kalau pian mempunyai anak 7 tahun plus tamyiz, ketika adzan maghrib, adzan maghrib, pian wajib negur anak itu. Nah, sholat wajib itu. Ngomong seperti tadi itu, nah sholat wajib. Jadi bukan hanya pian berangkat ke masjid, kemudian setelah mengerjakan anak main Mobile Legends, main HP, lihat TV dibiarkan. Ini dosa jenengan. Yang terkena dosa siapa? Orang tua. Anak belum ada kewajiban. Ada kewajiban ketika sudah balik kan gitu ya. Nah, untuk apa sih? Syariat itu mewajibkan kita sebagai orang tua memerintahkan anak sedini mungkin untuk melaksanakan sholat, untuk melaksanakan puasa. Kenapa? Agar terbiasa. Kalau kita mendidik anak setelah usia dewasa, balik, maka susah aturannya. Tapi kalau sedini mungkin, lebih-lebih usia 7 tahun kita perintahkan anak kita untuk sholat, maka insya Allah setelah balik, ketika sudah terkena kewajiban sholat, kita nggak usah memerintah lagi. Gak capek orang tua. Dia sudah paham, oh aku sudah balik. Kalau sudah balik wajib sholat. Aku sudah diperintahkan oleh orang tua mulai kecil. Akhirnya gampang aturannya. Zaman sekarang kacau. Banyak orang tua yang berkeluh kesah. Anda lihat ya, zaman sekarang kacau. Banyak orang tua berkeluh kesah tentang perilaku akhlak anaknya. Kenapa? Tidak manut. Tidak manut sama syariat. Akhirnya capek ngurusi anak. Paham? Nah, kemudian ketika anak sudah usia 10 tahun ya, maka bukan hanya perintah, wajib dipukul. Wajib dipukul ketika anak berani meninggalkan kewajiban syariat. Jadi, kalau sudah usia 7 tahun, ya, ketika adzan subuh, kalian wajib bangun anak. Wajib tuh, bangunin. Nah, yuk sholat subuh sama abah, ayo sholat subuh sama ayah. Dah, kalau dia ngulet-ngulet, nggak mau sholat, pokok jenengan sudah gugur. Paham ya? Apa sih kewajibannya? Perintah. Jangan teledor. Perintah aja. Nah, yuk sholat. Waduh Habib, kasihan Habib. Anak ulun ini kasihan, capek. Bentar lagi sekolah, masa subuh-subuh dibanguni. Waduh, justru kalau pian nggak banguni anak untuk sholat, itu lebih kasihan lah. Coba kita nalar nih, kita main analogi. Kalau seumpama, bilang dalik, mudah-mudahan selamat semua ya. Kalau seumpama, Anda sekeluarga tidur, pulas dah malam hari. Subuh rumah pian kebakaran. Kira-kira nih, pian banguni anak atau Anda tinggal? Oh kasihan anak tidur, biarkan dah. Obong lah. Paham ya? Anda pasti angkat itu anak. Waduh kebakaran ini. Banguni semua keluarganya. Kenapa? Takut kebakar. Kan begitu? Kasihan. Bukti kasihan apa? Walaupun tidur saya banguni. Loh, terus kalau urusan neraka, ini kalau orang meninggalkan kewajiban sholat, itu urusannya api neraka. Paham ya? Karena itu bentuk kasihannya orang tua, sayangnya orang tua kepada anak, yaitu ketika dia pulas tidur, bangun nih, biar selamat nih. Nah, yuk sholat lah, yuk, ayo, bangun nih. Ketika seperti itu, setiap hari continue seperti itu, insya Allah, lama-kelamaan, gak usah pian bangun nih, bangun sendiri dia. Mungkin bisa-bisa pian yang diganggu anak. Kenapa? Didikan orang tua. Ketika usia 10 tahun, nah ini beda cerita nih. Kalau sudah 10 tahun kok berani meninggalkan kewajiban sholat, maka Anda orang tua wajib memukul anak. Memukulnya bagaimana? Bukan memukul kayak smackdown ya. Iya, ini pukulan takbir, pukulan yang mendidik. Kalau seumpama Anda pelototi takut, selesai tidak?
Anda gitu-gitu, iya, berangkat sholat, dan selesai tidak? Kalau seumpama Anda jerit, Anda angkat suara, marah, sholat, masih main di kampung, nah, bawa penjalin ya. Yang tahu kan orang-orang dulu ya, orang-orang dulu itu pasti di rumahnya ada penjalin tuh. Kenapa? Itu sesuai didikan syariat. Tapi pukulannya bayu mubarrih. Pukulannya tidak sampai menyakiti. Yang penting dia itu jerah. Paham ya? Yang cewer, yang cubit. Untuk apa? Menyelamatkan anak. Paham ya? Saya kasih analogi ini. Mungkin saya sering ya ngasih gambaran kepada pian. Seperti pohon bambu dulu ya. Pohon bambu itu kalau kecil Anda tanam, kemudian tumbuh itu pohon bambu kok miring. Paham ya? Anda mudah untuk meluruskan. Kenapa masih kecil? Kan begitu ya? Tapi ketika kecil daripada pohon bambu ini tumbuh miring, Anda biarkan, terus Anda biarkan. Ketika sudah menguat, besar, Anda luruskan, apa yang terjadi? Patah. Begitu juga anak. Kalau ketika mulai kecil Anda spray, mulai kecil Anda didik sesuai dengan syariat, usia 7 tahun, Anda ajak sholat. Kemudian ketika 10 tahun Anda pukul. Ketika ngelihat gerak-gerik anak ini kok tidak beres, ini anak saya ini kok rambutnya seperti iklan gaya, warna-warni, Anda marah, nah potong, tegas, jelas. Ini akan lurus, tumbuh lurus. Tapi kalau Anda biarkan, anak pian joget-joget, Anda biarkan, anak pian lagu semua hafal, Anda bilang lucu, selesai sudah. Ketika sudah dewasa, main TikTok sendiri, Pak. Terjadi nggak? Anda marahin, nggak bisa sudah, patah. Anda bakal crash sama anak. Itu yang terjadi. Paham? Karena itu didik. Setelah usia 7 tahun, perintah. Usia 10 tahun, kok berani meninggalkan, pukul. Paham ya? Itu kewajiban orang tua. Nah, kemudian, bukan hanya wajib memerintah, wa yajibu alaihi aidan ta'limuhuma ma yajibu alaihima. Kewajiban yang selanjutnya bagi orang tua apa? Yaitu wajib mengajarkan kepada anak perkara-perkara yang akan menjadi wajib bagi anak. Anak ketika usia 7-10 tahun wajib sholat nggak? Nggak wajib. Wajib puasa? Nggak wajib. Kewajiban puasa, kewajiban daripada sholat kapan? Ketika balik. Nah, orang tua wajib mulai usia 7 tahun itu sudah mengajarkan anaknya tentang hal-hal yang akan menjadi wajib bagi dia. Dudukkan tuan kalian. Nah, yuk, rukun sholat ada berapa? Nah, syarat wudhu berapa? Nah, caranya wudhu bagaimana? Baca Fatihahnya bagaimana? Kenapa? Ini adalah hal-hal yang bakal menjadi wajib bagi anak. Paham ya? Jangan nunggu ketika anak balik. Ayo nak, niat sholat. Baca tasyahud bagaimana? Itu terapkan. Itu kewajiban orang tua. Paham ya? Bahkan di dalam kitab Majmu' itu dikatakan wajib bagi orang tua, ayah ibu menerangkan, mengenalkan kepada anaknya perkara-perkara yang haram. Kenalkan itu kepada anak. Nah, zina itu haram. Nah, LGBT itu haram. Nah, minum keras haram, main judi haram. Kenalkan. Mengenalkan ini bukan berarti dilakukan ya, agar terhindar daripada hal-hal tersebut. Wajib Pak, Anda dudukkan itu anak. Itu Anda langsung, Anda kayak dongeng gitu. Wajib. Nah, Bapak tidak senang loh ya, pian pacaran. Bapak tidak senang kamu zina itu haram, LGBT itu haram, minuman keras itu haram. Terus kenalkan seperti itu. Akhirnya, ketika Anda selalu mengajarkan hal yang wajib, Anda kenalkan hal yang haram kepada anak, akan terpatri dalam pikiran anak. Paham ya? Omongan orang tua itu akan ada di dalam memori anak, sehingga anak itu ada protek. Ada sesuatu yang menjaga.
ketika dia sekolah, anak pian perempuan, kok ada laki-laki yang dekati, dia akan ingat nasihat orang tua. Orang tua saya tidak senang pacaran, haram, tidak mau. Ketika anaknya diajak minum-minuman keras, akhirnya ingat orang tua saya nasihat minuman keras haram, tidak mau. Kenapa? Selalu ada terngiang-ngiang nasihat orang tua. Tapi kalau pian los dol, iki gaspol remblong, nggak ada dikenalkan apa itu yang wajib, nggak ada dikenalkan mana yang haram. Akhirnya anak sudah bebas. Yang terjadi zaman sekarang, anak liar, SMP ambil 2 nikah, SMP minum minuman keras. Kenapa? Karena dia menganggap itu adalah satu hal yang lumrah bagi anak sekolahan. Apa sebabnya? Nggak ada yang didengar dari orang tua hal-hal yang haram. Paham? Karena itu wajib. Jangan dudukkan itu anak dia, hati-hati ya. Terus seperti itu. Terus Anda harus kasih nasihat. Ketika mau berangkat sekolah, enak baca doa ya, bismillah, minta tolong sama Allah. Hati-hati ya, yang ini perempuan, jangan mau deket-deket sama laki, haram ya. Bapak tidak mau pian pacaran, bapak tidak mau begini, bapak begini. Akhirnya anak itu sudah terngiang-ngiang nasihat orang tua. Memprotek dirinya, ada keamanan. Paham ya? Jadi ada yang menjaga. Apa itu nasihat orang tua? Masya Allah. Paham Pak? Ini wajib nih. Wajib. Yang pertama apa? Pemerintah. Kemudian mengajar. Kemudian kenalkan hukum-hukum yang haram. Kenalkan. Hati-hati judi. Hati-hati ya. Main TikTok. Jangan joget-joget. Jangan ini. Kenalkan. Biar ada timbul rasa malu. Kepada anak itu ada rasa malu. Ya Allah. Kasihan ya. Melihat zaman sekarang ini kacau. Kenapa? Sudah keluar dari real semua nih. Allah sama dia nih. Ya tak udah misalnya. Ini sudah keluar dari real. Akhirnya kebablasan. Akhirnya apa? Nerjang syariat. Menghalalkan segala cara. Untuk apa? Dapat uang. Akhirnya Anda lihat zaman sekarang nih. Anda buka itu di berita-berita. Anak SMA sudah open BO. Loh, ya apa ya? Alasannya ekonomi. Loh, kan? Menghalalkan segala cara kan? Apa sebabnya? Lagi-lagi tidak ada didikan daripada orang tua. Ya Allah, hati-hati. Karena itu mari. Anak itu investasi akhirat. Coba ini, Anda mikir. Ini kita semua ini orang tua ini. Mau tidak mau, cepat lambat meninggal dunia. Harapan Anda apa dari anak? Apa harapan? Anak jadi kaya, tapi nggak sholat, percuma. Anak jadi pejabat, tapi dolim. Anak jadi pejabat, tapi minuman khamar, percuma. Yang diharapkan oleh orang tua cuma satu. Anak jadi soleh. Anak ingat orang tua. Anak mendoakan orang tua ketika meninggal dunia. Itu harapan orang tua. Lah terus, bagaimana mungkin anak bisa taat kepada Allah? Anak bisa mendoakan orang tua setelah meninggalnya kalau tidak ngerti hukum-hukum syariat? Mustahil. Paham? Karena itu mumpung belum terlambat, yuk balik lagi. Balik ke realnya, yuk kita terapkan syariat Nabi Muhammad SAW. Harapan kita mudah-mudahan keluarga kita menjadi keluarga sakinah, mawaddah, warahmah. Dan harapan kita selanjutnya mudah-mudahan anak-anak kita menjadi anak yang soleh-solehah, berbakti kepada orang tua, zahir batin. Amin ya rabbal alamin. Wa hadza minni wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, mungkin ada yang tanyakan Bapak sekalian, silakan. Ada pertanyaan dari netizen ini, Bu. Dari M. Yusuf Ali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maaf, mohon izin bertanya gimana caranya mencapai sabar, syukur, dan ikhlas dalam kehidupan sehari-hari. Gimana caranya mendapatkan sabar, Syukur dan ikhlas dalam kehidupan sehari-hari. Jadi begini, masalah kehidupan di dunia itu satu di antara dua. Anda mendapatkan nikmat atau mendapatkan musibah, itu pasti. Paham ya? Maka dari itu kunci sukses hidup di atas dunia itu dua: sabar, syukur. Paham ya?
seperti burung tuh, burung. Yang tahu burung? Burung itu bisa terbang tinggi gara-gara apa? Sayap. Dua sayapnya ditepakkan. Dua sayapnya, kalau satu miring mas, dua-duanya kanan kiri naik tinggi. Begitu juga kita, ya, kita hidup di dunia. Kalau kepingin naik derajat tinggi di sisi Allah Subhanahu Wa Taala, dua sayap ini ada kepakan. Apa itu? Sabar, syukur, sabar, syukur. Terus ketika dapat nikmat, syukur. Ketika dapat musibah, sabar, sabar, syukur, sabar, naik tinggi. Terus bagaimana Habib? Caranya syukur. Syukur itu adalah menggunakan kenikmatan sesuai dengan ciptaan, sesuai dengan fungsinya. Itu syukur. Syukur itu bukan hanya mengatakan alhamdulillah, bukan. Syukur itu menggunakan kenikmatan sesuai dengan fungsinya. Anda dikasih nikmat oleh Allah Subhanahu Wa Taala mata. Mata itu fungsinya apa? Untuk melihat. Nah, syukurnya mata bagaimana? Anda gunakan untuk melihat orang tua, Anda gunakan untuk melihat Al-Quran, Anda gunakan untuk melihat wajahnya orang soleh. Itu mensyukuri nikmat. Telinga itu diciptakan untuk apa? Mendengarkan. Nah, cara mensyukuri nikmat telinga bagaimana? Mendengarkan nasihat, mendengarkan qasidah, mendengarkan sholawat, mendengarkan sesuatu yang dapat mendapatkan ridhonya Allah Subhanahu Wa Taala. Itu cara mensyukuri nikmat. Nah, walhasil kalau kita berbicara tentang syukur sabar itu memang melalui proses ya. Bukan berarti yang ngomong ini kalau sudah kena musibah pasti sabar. Belum tentu. Belum tentu. Itu harus ada pertolongan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Ikhlas, kemudian sabar, syukur itu hamba-hamba pilihan. Bukan berarti kalau pinter kita pasti sabar. Tidak tentu. Itu dapat pertolongan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Paham ya? Nah, ada lagi?